Baiklah saudara mahasiswa, selamat pagi dan semangat pagi tentunya. Hari ini sangat luar biasa, saya sampaikan salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Hari ini kita merupakan jumpa awal para mahasiswa baru yang saya hormati. Selamat datang. Perkenalkanlah, nama saya Joko Awi. Cukup disebut Joko Awi. Lebih lanjut kenalan bisa Anda lihat di Google Search. Tulis saja nama saya Joko Adiwaluyo. Anda akan mengenal saya. Saudara yang budiman, kali ini adalah pertemuan awal. Pertemuan awal, dan jangan ditakutkan bahwa hari ini kita akan melakukan kontrak kuliah. Artinya apa yang harus kita taati selama kuliah dan apa yang akan kita capai dan mode-mode apa yang akan kita gunakan di dalam kuliah ini. Saudara-saudara yang berbahagia, yang saya hormati, dalam jumpa pertama ini adalah kontrak kuliah. Universitas Adibuana Surabaya adalah universitas yang menyenangkan bagi kita semua. Jadi Anda jangan khawatir, di universitas kita Anda akan lebih bahagia. Nah, ini yang akan saya tampilkan kepada saudara-saudara sekalian tentang apa yang akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, dalam jumpa pertama ini saya ingin menyampaikan apa saja yang harus kita lakukan di dalam perkuliahan nanti. Nah, kita akan kontrak kuliah. Kontrak kuliah adalah kesepakatan kita bersama untuk melaksanakan kegiatan ini selama 16 pertemuan. Itu dikurangi 2, saudara. Ada UAS, ada UTS. UTS adalah ujian tengah semester. Di tengah semester Anda akan dilihat seberapa banyak progres yang dicapai oleh saudara-saudara. Jadi UTS adalah melihat progres yang sudah dicapai dan keberhasilan kita bersama untuk menyelesaikan kontrak kuliah itu. Saudara-saudara yang budiman, nanti ada UAS dan ada tugas-tugas. Tentu tugas-tugas itu tidak akan menyulitkan Anda karena Anda sekarang berada di era digital yang penuh dengan informasi yang sangat luar biasa. Tinggal Anda memilihnya. Saudara yang budiman, kemudian, nah ini model kuliah kita adalah blended learning. Blended learning. Ketika kita berbicara blended, saudara-saudara, blender yang ada di dapur kita masing-masing yang akan menyampur dua atau lebih suatu komponen untuk kita nikmati. Bagaikan rujak di Surabaya, ada macam-macam, ada macam-macam di dalamnya, ada sayurnya, ada cihngurnya dan sebagainya, itu dicampur dirasakan enak. Blended learning akan menyampurkan dua moda perkuliahan nanti. Bisa daring, bisa luring, bisa offline, bisa online. Anda bisa mengunjungi rumah bahagia Anda, kampus Universitas Adibuana, kampus Semangat Pagi. Anda bisa mengunjungi pada saatnya Anda akan kuliah di rumah untuk menggunakan piranti-piranti yang sudah secara umum sudah populer. Saudara yang berbahagia, mahasiswa yang budiman, yang sangat menyenangkan hari ini adalah kita mengenal nanti kita sering akan gunakan joining meeting kita nanti menggunakan Zoom. Ya. Zoom, bukan Zoom. Nah, Zoom. Itu piranti kuliah yang kita gunakan nanti adalah Zoom. Di samping itu bisa menggunakan piranti yang lain. Tidak usah khawatir, di negeri ini banyak platform yang bisa kita gunakan untuk pertemuan. Bahkan WhatsApp kita bisa kita gunakan dan sebagainya. Jika diperlukan nanti kita juga akan mengarrange sebuah cara-cara kuliah yang sangat lebih mudah dan lebih menyenangkan. Di samping Zoom juga saya harapkan Anda nanti juga menggunakan Google Meet. Ya. Google Meet, Anda join meetingnya pakai Google Meet juga. Masih ada sebetulnya. Ada platform lebih dari 52 ya, tetapi kita yang lebih populer adalah Google Meet. Itu nanti yang akan kita gunakan. Lalu saudara-saudara sekalian yang perlu kita katakan,
kita harapkan ya, ada enrichment, pengayaan. Jadi dalam pengayaan tadi di era yang penuh dengan atmosfer elektronik ini, ya katanya orang ada revolusi industri 4.0 itu tersedia data-data yang banyak. Sehingga enrichment, pengayaannya, saudara akan bisa gunakan Google Search. Nanti di Google Search atau mencari di Mbah Google, itu apa-apa yang terkait dengan mata kuliah kita, atau kita ingin menyelam lebih dalam setelah perkuliahan Anda mencari bahan-bahan yang lain, yang setara dan yang bergayut dengan apa yang disampaikan dosen-dosen Anda. Kemudian Anda juga bisa menggunakan YouTube. YouTube akan kita baca dari berbagai soal. Ingat ya, ini kita berada di kawasan kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Tentunya dipersilahkan membuka kita membuka diri, bisa mencari atau melihat mata kuliah tentang pendidikan karakter dari universitas yang lain. Nah, jadi nanti kita bisa mengambil dari universitas yang lain dan kita akan melakukan suatu sinergi, melakukan suatu, ya katakanlah kita menggabungkan dua-duanya dari pemikiran-pemikiran yang berbeda-beda itu untuk memberikan enrichment, pengayaan. Jadi bisa Google Search dan gunakan YouTube. Saudara yang berbahagia, lalu apa yang akan kita capai? Jadi ada capaian yang harus dikedepankan saudara sekalian, antara lain adalah satu, nanti Anda akan mendapatkan pemahaman hakikat manusia. Jadi bagaimana kita meneropong hakikat manusia itu sebenarnya akan kita lihat dari manusia itu memiliki karakter, dan karakter itu kalau kita lakukan suatu, ya kita katakan tidak dilahirkan kembali, tapi karakter ini kita asah, ya akan menjadi sesuatu yang dahsyat dan itu akan memberikan keuntungan atau benefit yang sangat luar biasa dalam pola hubungan antar manusia. Ingat, manusia punya 3 hal ya. Ada time problem, yaitu problem waktu, kemudian relational problem. Inilah hakikat manusia, karena relational problem itu yang sering membuat kebutuhan-kebutuhan dalam komunikasi. Kemudian adalah natural problem. Nanti ketemu ketika kita memahami hakikat manusia. Kemudian saudara kita akan menganalisis hubungan karakter manusia dan kepribadian manusia. Jadi karakter dan kepribadian itu akan kita lihat. Disinilah kita akan menentukan dan mengetahui titik-titik keunggulan kita sekaligus kelemahan-kelemahan kita yang akan membuntu di dalam komunikasi atau mencapai keberhasilan. Lalu saudara-saudara, ada interpersonal skill dan intrapersonal skill. Ini yang akan kita bangun di sini. Untuk apa? Kita setelah mengetahui diri kita, posisi diri kita, maka kita harus mampu untuk bisa berselancar bagaimana interpersonal skill, hubungan antar manusia dan intramanusia itu akan kita lakukan. Disinilah harus ada suatu soft skill atau suatu yang kita katakan adalah kemampuan-kemampuan lunak di dalam kita berinteraksi dengan sesama. Saudara, capaian berikutnya apa? Yakni mengelola diri, mengelola orang lain, dan mengelola lingkungan. Jadi kita tidak bisa seperti soliter, seperti ikan cupang dan ikan lohan, tetapi kita akan menjadi ikan-ikan yang bisa bersambung dengan yang lain, tetapi kita juga harus bergayut dengan lingkungan. Jadi kita bisa menyesuaikan diri dari resonansi dan harmonisasi. Lalu saudara-saudara sekalian, berikutnya apa? Kita mengenali potensi diri. Di manakah dan letaknya? Di mana kita ini sebenarnya? Sehingga kita bisa melejitkan potensi ini. Karena karakter kita akan memberikan roket pendorong, supporting yang penuh terhadap kemajuan diri kita. Kalau kita mengenali diri kita. Mengenali dalam arti keunggulan, kelemahan, tantangan, dan hambatan apa di masa depan. Saudara-saudara mahasiswa yang memprogram pendidikan karakter, nanti juga akan diungkap tentang jati diri semangat pagi. Jati diri semangat pagi itu saudara-saudara sekalian, bahwa semangat pagi itu akronim dari P adalah peduli, A amanah, G-nya gigih dan inovatif. Jadi orang yang bersemangat pagi itu adalah orang yang memiliki
kepedulian yang tinggi, dan amanah jika diberikan pekerjaan akan menjalankan dengan sungguh-sungguh ya. Kemudian gigih yang kita dengan persistent, gigih sekali. Kemudian inovasi yang dilakukan kita, karena dengan inovasi itu kita bisa menjadi yang efektif, efisien, dan rasional dalam segala hal. Kemudian saudara-saudara, ada habit of highly effective people. Ya, jadi nanti kita akan mengadop pemikiran Stephen Covey. Stephen Covey ini sudah wafat, saudara-saudara. Dia adalah education, seorang yang memiliki pendidikan yang sangat bagus, dan dia well educated. Dari sekian orang di Amerika yang mempunyai suatu kemampuan untuk menyentuhkan hati di dalam menghadapi masa depan, yaitu bagaimana melakukan sinergi dan proaktif. Itu titik tolak nanti akan sampaikan di dalam apa yang akan kita dapat dari apa-apa yang dipikirkan Stephen Covey. Kemudian saudara-saudara sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini berkenan kepada saudara-saudara untuk ditaati. Dan yang perlu diketahui oleh saudara-saudara sekalian adalah bagaimana nanti kita ketika menggunakan Zoom, saudara-saudara, ketika kita menggunakan Zoom harus kesepakatan bahwa kita harus mematikan mic kita kalau kita tidak diberikan kesempatan. Karena itu sangat mengganggu kita. Itu yang bisa saya sampaikan, saudara-saudara. Terima kasih perhatiannya. Itu hanya kontrak kuliah, dan sampai ketemu untuk perkuliahan yang akan datang. Terima kasih, semangat pagi. Om Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.